Riban. Ya wis langsung aja lah. Terima kasih. Mas. Apa? Ngerepoti hari ini kepada jenengan itu, hari ini aku tuh adalah pengen mau bahwa aku pengen mendokumentasi sebuah kenangan yang tersisa. Kenangan yang tersisa dan mungkin moga-moga iso membangkitkan rasa kepada semua kawan-kawan, khususnya adalah warga besar Datar Kusuma yang ada di mana saja lah, ben dia masih terpengaruh. Mengawal ini terpengaruh aku coy. Emosional. Terpengaruh bahwa bahwa awak iya atau tidak di sini itu awak itu pernah mendapatkan sesuatu apalah namanya spirit kemudian menjadikan kita hari ini gitu loh. Nah, masa lalu ini, sejarah ini mestinya suatu saat mestinya harus kita kenang gitu loh. Ya tidak. Jangan kita lupakan. Masalah kita hari ini itu juga diciptakan dari masa lalu. Ngono Cak. Salah satunya hal yang istimewa yang tersisa yang tak bilang tadi itu adalah tempat yang tak bilang namanya sekretariat. Nah, aku mungkin iso sampeyan ceritakan tentang sejarah sekretariat Teater Kusuma sing ono sing jenengan ngerti Mas. Khususnya minim diawali dari ruangan ini. Silakan Mas. Iya. Senior cat. Iya. Ini adalah ruangan baru kami sebenarnya. Sebenarnya ini kan ada kebijakan kampus Mas. Mulai dari tahun 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. 16 apa 17 gitu. Kampus mempunyai kebijakan bahwasanya semua UKM yang ada di Untak itu dijadikan satu tempat maksudnya. Kemudian ada gedung sport centernya juga. Dan tempat UKM-nya itu ada di belakang seperti kotak-kotak susun 2 lantai itu. Nah, ini salah satunya. Kebetulan ada sekretariat bersama juga, ada ruang gamelan juga, ada ruang seninya lah. Kemudian pada saat itu sekitar tahun 2016-an itu semua direlokasi semua, sempat beberapa kali ada negosiasi ya, dari teman-teman UKM karena apa? Besaran atau ukuran dari UKM yang sekarang ini sangat kecil dibandingkan dengan UKM yang sebelumnya yang ada di dalam kampus, sehingga ada lobbying tertentu. Tapi mau gimana lagi, itu sudah kebijakan kampus dan gedung sudah jadi gitu loh ya. Kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mau tidak mau semua UKM harus dipindahkan semua. Kemudian singkat cerita kita dapat ada di ruang pojok yang lumayan besar. Itu ada 4 UKM yang tidak diundi. Kan semua kotak-kotak UKM ini diundi semua Mas. Sekretariatnya itu diundi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kayak itu diundi. Dan kebetulan ada 4 UKM yang tidak diundi, langsung ditempatkan di plot-plot pojok-pojok yang lumayan besar ruangannya seperti itu. Pertimbangan bahwa memang UKM itu punya kapasitas keanggotaan dan kegiatan lebih gede gitu Mas. Itu salah satunya. Yang kedua, karena UKM ini usianya sudah lama, sudah tua seperti itu. Terus lagi? Dan mempunyai kontribusi yang lebih. Produksi juga banyak untuk Untak seperti itu juga. Saya, Mas. Itu yang pertama itu teater, yang kedua pataga atau penyita alam, yang ketiga musik, dan yang keempat itu paduan suara. Paduan suara seperti 4 UKM itu. Kemudian sudah kita menempati ruangan masing-masing. Tapi tidak berhenti di situ saja. Soalnya kita dulu waktu sebelum ada di tempat ini kita kan punya gudang Mas. Gudang khusus buat barang-barang kita kan banyak. Backdrop, properti teater, kemudian lighting, lampu, kabel dan sebagainya itu banyak sekali. Sehingga dulu kita mempunyai gudang itu ada di parkiran timur Untak itu kan. Ada 1 kotak ruangan itu untuk gudang kita. Sehingga kita negosiasi lagi. Kan kalau ditaruh di sekret itu nggak cukup gitu loh. Mau tidak mau kita, Pak, bagaimana ini? Harus ada gudang buat kita gitu loh. Kebetulan dulu awal-awal masuk ini kita dipasrahi untuk ngeramut gamelan ya Mas. Jadi kita ada latihan latihan rutin tiap Jumat itu latihan gamelan. Sehingga kita barang-barang kita yang kayak ya dimmer terus lighting dan sebagainya itu kita titipkan dulu di ruang gamelan seperti itu sambil kita ngeramut gamelannya gitu loh. Jadi ya simbiosis mutualisme lah. Nah, seiring berjalannya waktu juga nggak tahu kenapa pihak kampus ini mencoba untuk
apa ya, kita diberi ruang gamelan itu kan lumayan besar Mas. Nah itu disekat. Jadi kita ada ruang khusus untuk gudang kita, tempat-tempat kita, tempat barang-barang kita itu. Jadi ruang gamelan itu disekat sehingga kita mempunyai gudang baru lagi, yaitu gudang ini yang kita tempati saat ini. Iya, karena mungkin biar nggak tercampur ya antara barang gamelan dan barang teater seperti itu. Jadi kita dikasih tempat ya gudang inilah, seperti ini ya. Gudang ini ya. Gudang ini. Kemudian ya kita beraktivitas lebih banyak saat ini ya ada di gudang ini sih sebenarnya daripada yang di sekret di atas itu. Nah, aktivitas apapun semua barang-barang kan di sini. Soalnya kan lebih luas juga di sini, kemudian lebih enak juga aksesnya karena di bawah kan nggak naik turun kayak gitu. Gampang gitu. Iya, mungkin itu sih sedikit latar belakangnya sih Mas. Sebenarnya kan di akhirnya kan fungsi sekretariat ini kan menurut jenengan pribadi jelas sangat penting untuk teman-teman anggota teater, gitu kan. Karena ternyata ya host rumah teater itu, anggota teater itu menggunakan tempat ini bukan sekedar sebagai koyok sekretariat kantor sih Mas. Iya. Koyok malah notabene itu cenderung bisa jadi omah gitu kan. Jadi tempat tinggal gitu kan. Buat teman-teman. Dan tapi sejarah itu lampau itu sudah begitu memang. Sekretariat itu dijadikan satu tempat tinggal. Iya. Kan artinya aku juga dengan kawan-kawan di sekretariat yang lama itu kami sudah nggak duwe biaya untuk kontrak atau tak putus lah tak hilang kan. Dari kami itu hidup di sekretariat. Ning kene yo ngono juga. Sama juga turun temurun kayak gitu. Nggo turu, yo nggo mangan, nggo jogo, ngono lek ya. Yo tempat bertemunya kemudian banyak cinta. Sehingga ngono ya Mas ya. Iya, betul. Masih sama lah, kulturnya masih sama. Sama ya tempat iki ya makanya. Makanya kan jelas otomatis soal tempat iki nek di anu ngono Mas dilihat ngono menyimpan banyak kenangan. Banyak sekali Mas. Kan ngono kan. Lah ikilah. Nah, mengko anu Mas. Kita jalan-jalan ya Mas. Iya. Walaupun kita tidak bisa nonton langsung tempatnya, kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang tak bilang. Maksudnya proses kesaksian tuh aku mbek jenengan. Oh, siap. Sana tempatnya ngono. Nggih. Mungkin begitulah. Iya, boleh. Ya ngono ya. Nggih. Oke. Yang juru ruangan ini aku masih sampean sebutkan apa itu mungkin peninggalan sejarah yang masih ada ya kayak lukisan apa tembak, kemudian loker ini peninggalan sejarah ini mulai dari dulu loker ya. Mulai apa lagi ya? Terus apa lagi? Yang masih lama. Ya ini sih kayak apa itu? Holder, lampu-lampu itu yang lama-lama itu. Kayak gitu. Yang lain-lain mungkin baru-baru ya. Kemudian aturan main ini mamane kita tinggal ning kene khusus jenengan atau teman-teman tinggal apa mesti pastikan? Aturannya sih nggak ada aturan khusus, yang penting resik-resik ya pasti Mas ya. Resik-resik mungkin 3 hari sekali kita bersih-bersih bareng kayak gitu sih. Menjaga biar nyaman gitu loh Mas. Rungsep yo apa gitu loh. Soalnya ketika kita resik-resik mesti kena dititeni arek-arek. Paling bersih itu bertahan 1 sampai 2 hari. Bariku balik maning barangnya. Iya. Karena akeh orang. Iya. Kan juga jenengan ternyata juga punya taman juga. Taman, alhamdulillah, biar seger. Heeh, ngicir-ngicir Mas. Nggih. Sing ngicir itu siapa Mas? Kenapa? Yang ngicir-ngicir siapa? Ngicir itu apa? Yang tanam-tanam. Oh, tanam-tanam ada aku juga, kemudian ada ya teman-teman juga ada. Ya. Kalau di sekretariat yang lama yang karena itu gudang itu kan juga dulu ada banyak teman-teman seneng tanam-tanam. Makanya ruimbun banget. Iya, sama lah. Ini pengen menjaga itu. Karena kan sejarah perjuangan untuk teater Kusuma itu, sejarah untuk mendapatkan sekretariat itu enggak gampang. Sebuah dari satu kelompok anak muda kreatif jalanan gitu kan, kemudian bisa untuk tempat itu kan istimewa lah. Sejarah ini sebenarnya banyak orang sih yang akan bisa akan menceritakan. Itulah Mas. Makanya kan untuk hari ini teman-teman dengan dan angkatan selanjutnya itu ya mestinya sangat bersyukur sekali tiba-tiba kemudian ya ini dari warisan leluhur gitu kan. Duwe keistimewaan, duwe wis posisine pas sehingga iso pihak-pihak rektorat itu mempertimbangkan teater Kusuma kayak apa. Alhamdulillah Mas. Apakah sekretariat Ya alhamdulillah sih kita juga mungkin dari semangat dan perjuangan dari mas-mas yang dulu ya sampai sekarang kita mungkin dipandang dari pihak rektorat itu ya tidak hanya sebelah mata Mas gitu loh. Ya dipandang teater Kusuma itu
salah satu UKM apa itu? UKM sentral di Untak gitu mungkin. Karena ya artinya awak dhewe bertanggung jawab penuh kepada awak dhewe bahwa awak dhewe itu bukan nek diwenehi itu bukan karena awak dhewe itu enggak punya. Tapi itu sebagai bentuk kontribusi timbal balik nih bahwa Teater Kusuma memberikan satu kontribusi terbaik juga kepada Universitas Alma Maternya. Iya. Wonten Mas, kontribusi itu juga selain produksi karya teater juga menciptakan orang-orang yang punya karakter dan kepribadiannya sangat beda. Memang menggembleng orang itu dan banyaklah sebenarnya orang-orang Teater Kusuma ini yang di sana-sana itu jadi orang besar. Iya, orang yang berpengaruh maksudnya orang yang punya peran penting untuk kepada orang lain sih, orang besar itu bukan kaya secara materi, secara jabatan, pangkat bukan, tapi orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Oh, Mas. Oke, sepakat. Oke, siap. Yuk lanjut. Aku melakukan cek. Oke, Mas. Ya, ini adalah salah satu lokasi Sekretariat Teater Kusuma dulu. Jadi dulu itu ada terhitung 5 sih sampai yang tadi itu. Yang pertama itu ada di Kopma ya kalau nggak salah itu. Kopma, kemudian ada di lantai 5 dan ada di bawah ini belakangnya Pasca Sarjana. Ini adalah gedung Pasca Sarjana itu mantan atau bekas lokasi dari Sekretariat Kusuma. Ada di pohon-pohon itu, persis di pohon-pohon itu untuk lokasinya. Nah di situ dulu ada sekretariat, kemudian sampingnya itu ada gudang mesin gitu lah. Ada alat-alat mesin gitu. Cuma nyaman sih kalau di situ dulu. Jadi soalnya kan sendiri gitu ya. Kemudian halamannya luas. Jadi kalau tiap latihan itu langsung pemanasan di depan gitu loh, tidak jauh-jauh. Jadi banyak sekali kenangannya di situ ya. Tempatnya ada di belakang Pasca Sarjana dan di belakangnya gedung Grawiyata juga. Ini sebelum ini belum ada ini ya, belum ada paving. Paving pun ada sih, cuma nggak sebagus ini. Jadi tempatnya itu agak rendah dulu. Ini kan sudah ditinggikan. Sudah masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua, mas-mas, mbak-mbak alumni. Kita sekarang ada di Untak. Dan rencananya pada siang ini kita akan coba lihat-lihat lokasi-lokasi sekret kita dulu, kemudian begitu pun juga dengan sejarah-sejarahnya. Dan yang tentunya momen-momen ataupun suasana terbaru Untak, banyak sekali perubahannya. Tidak bisa masuk karena PSBB ya. Jadi kita lihat di luar saja. Ya mungkin untuk tugu-tugunya ini masih sama seperti dulu ya Mas, bener nggak? Iya. Masih ya, masih sama ya. Cuma ada beberapa perubahan dari pembangunan gedung ya. Ini gedung baru, ini gedung yayasan. Jadi di situ nanti untuk yayasan, kemudian rektorat, nanti semuanya terfokus pada satu gedung tinggi itu, lantai 6 kalau nggak salah. 5 apa 6 kayak gitu. Kemudian ada di sebelah sana itu sudah jadi gedung teknik ya, lantai 10. Jadi diresmikan kurang lebih tahun 2020 awal, 2019 diresmikan ya, kayak gitu. Kemudian karena ini masa PSBB, jadi tidak diperkenankan untuk masuk atau eksplor di dalam. Jadi ini gerbangnya dikunci ya sama satpam. Jadi mungkin kita lihat dari luar-luar saja. Kemudian seperti yang kita bahas tadi, ada beberapa perpindahan sekret. Yang pertama itu kan di Kopma itu kan kita. Kemudian di lantai 5. Di lantai 5 itu letaknya ada di gedung Grawiyata itu ya, yang tinggi itu. Kemudian yang ketiga itu ada di gedung C. Itu gedung C. Gedung C lantai 3.
Jadi Kopma, lantai 5, kemudian yang di belakang Pasca Sarjana, habis itu digusur. Habis digusur itu kita pindah ke gedung C lantai 3 situ. Kurang lebih cuma nggak sampai 1 tahun, 8 bulanan lah. Baru pindah ke gedung yang baru itu, yang sekretariat bersama seperti itu. Ya alhamdulillah semakin tahun, semakin hari, semakin berkembang juga Untang ya, semakin maju. Mudah-mudahan bisa membanggakan kita semua sebagai alumni khususnya. Ya mungkin itu liputan amatiran dari kita ya. Mudah-mudahan mbak-mbak alumni bisa berkenan dan bisa nostalgia. Oh ternyata Untang sudah banyak perubahannya untuk mengarah yang lebih maju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.